Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi tentang proses belanja barang dan jasa. Kita masuk dalam materi. Proses belanja dan jasa adalah pengadaan barang atau jasa, kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. BPJB atau pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pembelian barang atau jasa oleh instansi pemerintah. Kata pengadaan dimaksud sebagai istilah yang memiliki makna sama dengan pembelian. Pada hakikatnya, pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna barang atau jasa untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, kualitas, kuantitas, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pada dasarnya, pengadaan barang atau jasa pada instansi pemerintah bukanlah untuk menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang berkualitas yang dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Oleh karena itu, keberadaan pengadaan barang atau jasa sangat penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan. Pada tahapan perencanaan, pemerintah menyiapkan kebutuhan barang atau jasa yang akan dibeli dan kemudian mengumumkannya pada para pelaku usaha. Kedua, persiapan. Pada tahap persiapan, pemerintah mempersiapkan bagaimana pembelian atau pengadaan akan dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah itu, pada tahapan pelaksanaan, pemerintah mulai melakukan proses pengadaan, diantaranya pemilihan penyedia atau vendor, pendatangan kontrak, sampai dengan serah terima barang atau jasa. Proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin ARIS. Definisi: anggaran pembangunan adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan pembangunan yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri, sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang terbentuk investasi atau proyek-proyek, baik terbentuk fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, anggaran rutin adalah bagian dari APBD yang terdiri atas anggaran penerimaan dalam negeri dan belanja rutin. Selanjutnya, proses pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pemimpin lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum atau Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Kementerian, lembaga, dan perbendaharaan umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, dan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah pembayaran, dan surat perintah pencairan dana SP2D. Pada pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Yang berikut dalam pelaksanaan anggaran tahapan yang dilaksanakan setelah anggaran ini disetujui oleh Badan Legislatif menurut OECD, yaitu yang pertama, pembagian anggaran dan pemberian jatah bagi ke unit pengeluaran di beberapa negara. Pencairan dana mencakup 2 langkah, yaitu pembagian anggaran oleh kantor pusat, anggaran pemerintah dengan menentukan bagian dari anggaran yang dapat digunakan oleh kementerian. Penjataan pagu oleh Kementerian Teknis yang terdiri dari mengalokasikan alokasi pagu belanja untuk instansi di bawahnya. Yang kedua, pembuatan komitmen. Tahap komitmen adalah titik di mana muncul kewajiban untuk membayar di masa depan. Komitmen terdiri penyampaian penetapan perintah atau pembuatan kontrak untuk barang atau jasa tertentu. Yang berikut pelaksanaan komitmen. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan untuk pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa
dan atau penetapan keputusan. Perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenan. Perjanjian kontrak yang dilaksanakan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. Perjanjian atau kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM, LS, PPK mencatatkan perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Perbendaharaan. Yang ketiga, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti cek, uang tunai, transfer elektronik, instrumen hutang, perjanjian barter, pengurangan dari pajak, dan cash voucher. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang atau jasa berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Yang kedua, dalam hal pengadaan barang atau jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang atau jasa setelah penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan. Konsep evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran, tahun anggaran berjalan, dan tahun anggaran sebelumnya, untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas pengukuran anggaran kementerian atau lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pentingnya evaluasi kinerja atau Barnabas. Dengan adanya peningkatan anggaran dan belanja tersebut, masyarakat patut untuk mempertanyakan bagaimana kredibilitas, akuntabilitas, dan substansibilitas atas pelaksanaan APBN tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah telah menetapkan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran untuk menetapkan target, melaksanakan rencana, dan mengukur pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas yang pertama, evaluasi kinerja anggaran reguler, kedua, evaluasi kinerja anggaran non-reguler. Evaluasi kinerja anggaran reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, yaitu satu kali untuk evaluasi kinerja anggaran tahun anggaran berjalan, 1 kali untuk evaluasi kinerja anggaran tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran reguler, dilakukan penilaian terhadap kinerja anggaran tingkat kementerian atau lembaga, unit eselon atau program, dan satuan kerja atau kegiatan.